Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nurul Budi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi wacana. Dalam konteks wacana terdiri atas berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan sarana. Unsur yang terakhir yaitu bentuk amanat, kode, dan sarana perlu mendapatkan penjelasan. Bentuk amanat dapat berupa surat, esai, iklan, dan pemberitahuan, pengumuman, dan lain sebagainya. Kode ialah ragam bahasa yang dipakai, misalnya bahasa Indonesia baku, bahasa Indonesia logat daerah, atau bahasa daerah. Sarana ialah wahana komunikasi yang dapat berwujud pembicaraan yang bersemuka atau lewat telepon, surat, dan televisi. Dalam cerita fiksi ilmiah, agaknya dapat dipahami jika seorang anak yang berumur 3 tahun mengatakan kalimatnya seperti ini, "Aku bisa melompati pagar itu." Tentu, pendengarnya akan merasa kagum. Sedangkan jika yang berkata itu adalah seorang pemuda yang berumur 20 tahun, tanggapan pendengarnya tentu berlainan. Adapun juga segi lain ialah perbedaan pendengar. Jika tuturan seperti contohnya, "Kamu cantik sekali," itu ditujukan kepada anak perempuan yang berumur 3 tahun, kepada seorang wanita yang berumur 20 tahun, atau kepada seorang nenek-nenek yang berumur 70 tahun, tentu tanggapan akan berbeda-beda. Jadi, pengertian tuturan tersebut akan berbeda-beda bagi pendengar yang berlainan. Perbedaan unsur situasi, waktu, tempat, dan pembicara dengan pendengar telah diberikan seperti contoh yang sebelumnya. Demikian juga halnya dengan perbedaan unsur topik, bentuk, amanat, peristiwa, saluran, dan kode, baik dalam kombinasi maupun masing-masing unsur itu dapat dipakai untuk membantu menafsirkan pengertian tuturan dalam wacana. Kemudian, adapun juga prinsip dalam wacana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah prinsip penafsiran lokal dan yang kedua adalah prinsip analogi. Nah, yang pertama di sini adalah prinsip penafsiran lokal atau prinsip interpretasi lokal, yang mana prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana itu. Konteks yang dimaksud adalah wilayah, area, lokal, setting, tempat wacana itu berada. Konteks tersebut sangat bergantung pada jenis wacana yang sedang dianalisis. Prinsip penafsiran lokal memang biasa diterapkan orang dalam memahami peristiwa-peristiwa, kecuali memang dinyatakan secara berbeda. Cara penafsiran yang demikian juga diterapkan dalam wacana. Jadi, prinsip ini mengatakan bahwa pesalpa tidak membentuk konteks yang lebih besar daripada yang diperlukan untuk sampai pada suatu tafsiran. Jadi contohnya seperti ini, seandainya kita ada dalam sebuah kamar, lalu seseorang dan kita mengatakan, "Mari keluar," kita hanya menafsirkan keluar dari kamar itu. Akan tetapi, kalau suasananya adalah rasa kejemuan sebagai akibat terlalu lamanya tinggal di rumah, maka mari keluar berarti keluar dan rumah. Prinsip analogi merupakan dasar yang dipakai baik oleh pembicara maupun pendengar untuk menentukan tafsiran dalam konteks. Dalam upaya mendapatkan tempat berpijak yang sama, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mirip merupakan dasar bagi kelancaran komunikasi. Yang mana prinsip ini menganjurkan kepada pembicara, pendengar, atau siapapun yang ingin mengkaji wacana, baik tulisan maupun lisan, agar menyiapkan bekal pengetahuan umum, wawasan yang mendalam, atau pengalaman dunia yang luas untuk menganalisis wacana. Jadi, agaknya dapat dipahami bahwa dalam menyesuaikan perilaku dengan kebiasaan dalam masyarakat, orang memerlukan bimbingan atau pedoman. Bimbingan secara langsung bagi manusia tiada lain ialah akalnya sendiri. Dan karena itu, akal bagi manusia merupakan pembimbing yang tangguh. Jadi, manusia mempergunakan akal yang didasarkan atas pengalamannya. Karena pengalaman kita, kita dapat contohkan seperti ini pada kata pukulan dalam kalimat pertama yang kita artikan pukulan dalam pertarungan tinju antara Elias dan lawannya. Nah, seperti ini pada kalimat pertamanya, itu merupakan pukulan terpahit bagi Elias yang pernah dia alami. Namun, akan tetapi, analogi kita dapat juga keliru. Kita perhatikan pada kalimat kedua, itu merupakan pukulan terpahit bagi Elias yang pernah dia alami dari sekian banyak promotor yang mensponsorinya. Nah,
Dari kata itu sampai dengan alami, kita menginterpretasikan bagian kalimat kedua ini sama dengan kalimat pertama. Akan tetapi, dengan tambahan dari sekian banyak promotor yang mensponsorinya, analogi kita berubah karena pukulan pada kalimat kedua tidak lagi berupa pukulan fisik dalam pertandingan. Selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan perkaitan antar proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Nah, di sini kita bisa lihat pada percakapan pertama. Si A bertanya, "Apa yang dilakukan si Ali?" Kemudian si B menjawab, "Dia memukuli istrinya." Kita lihat lagi pada percakapan yang kedua. Si A bertanya lagi, "Apa yang dilakukan si Ali?" Si B menjawab, "Jahanam itu memukuli istrinya." Nah, proposisi yang dinyatakan oleh A pada percakapan pertama berkaitan dengan proposisi yang dinyatakan oleh B, dan perkaitan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemakaian pronomina dia yang merujuk ke si Ali. Pada percakapan kedua, perkaitan itu dinyatakan dengan frasa jahanam itu yang dalam konteks normal mempunyai rujukan yang sama, yakni si Ali. Baik pada percakapan pertama maupun percakapan kedua, perkaitan itu juga dapat dilihat pada verba dilakukan dan memukuli yang mempunyai kesinambungan makna. Sedangkan koherensi juga merupakan hubungan perkaitan antar proposisi, tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya. Kita lihat percakapan ini. Si A, "Angkat telepon itu, mah." Kemudian si B menjawab, "Aku sedang mandi, Pak." Si A menjawab kembali, "Oke." Nah, dalam wacana tersebut, perkaitan antar proposisi tetap kita rasakan ada, tetapi pada kalimat A dan B, tidak secara nyata kita temukan unsur-unsur kalimat yang menunjukkan adanya perkaitan gramatikal atau semantik. Kemudian, kalimat B dapat ditafsirkan sebagai bentuk dari kalimat, "Aku sedang mandi, Pak, jadi aku tidak dapat menerima telepon itu." Sementara oke yang diucapkan oleh A dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendek dari kalimat seperti, "Oke, kalau begitu biar aku saja yang menerimanya." Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.